perkuliahan online ini biasanya sangat rentan gangguannya ya. Kalau untuk saat ini suara saya cukup jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Untuk absensi nanti langsung ke ketua kelas ya. Oke, jadi hari ini kita bahas terkait yang namanya klasifikasi ya. Slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, klasifikasi. Kalau Anda masih ingat di pertemuan sebelumnya kita bahas terkait pemisahan ukuran ya, menggunakan apa kemarin? Lupa nih. Menggunakan ayakan. Nah, ternyata ada metode lain yang Recording in progress. untuk memisahkan ukuran ya, yang kita kenal sebagai klasifikasi. Alatnya maksudnya ada hydrocyclone ya, ada mechanical classifier yang akan kita bahas. Intinya proses pemisahan ukuran itu bisa melalui screening atau sizing atau melalui klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pemisahan partikel berdasarkan kecepatan pengendapan dalam suatu media yang biasanya medianya adalah air. Ya. Jadi berbeda dengan pengayakan yang tidak butuh media. Kalau di dalam klasifikasi itu butuh media yang umumnya air. Ya. Dan memanfaatkan kecepatan pengendapan. Ya. Oleh karena itu tentu ini sangat dipengaruhi dari ukuran partikel ya. Bagaimana ukuran partikel yang halus, bagaimana ukuran partikel yang kasar ya. Tentu akan memiliki kecepatan pengendapan yang berbeda ya. Kemudian jika ada umpan masuk melalui classifier seperti umumnya ayakan akan menghasilkan yang namanya underflow, ada namanya overflow. Kalau di dalam ayakan kemarin Anda masih ingat, umpan masuk ke screening, ada namanya oversize, ada namanya undersize. Masih ingat kalau ayakan yang lolos ayakan undersize atau oversize? Lupa. Mana yang dianggap sebagai ukuran lebih kecil daripada ukuran ayakan? Apakah undersize atau oversize? Undersize, Pak. Under ya. Nah, bagaimana dengan classifier? Berbeda ya. Kalau dia underflow, karena ini kan tadi menggunakan medianya itu biasanya air ya, medianya itu fluida. Kalau dia underflow itu kasar ya. Overflow dia halus ya. Jadi dia berbeda dengan di pengayakan ya. Pengayakan namanya undersize, ya artinya ukurannya lebih halus, dan kemudian oversize lebih kasar. Kalau di sini kata overflow itu menunjukkan halus, underflow menunjukkan kasar ya. Jadi bentuknya bisa seperti sand, pasir, butiran-butiran maksudnya. Yang halus bentuknya bisa seperti slime ya. Ukurannya sangat-sangat kecil. Kemudian jenis-jenis dari classifier. Ada yang namanya classifier memanfaatkan gaya gravitasi ya. Ada juga classifier yang memanfaatkan gaya sentrifugal ya. Intinya mau gravitasi mau sentrifugal ya tentu ada pengaruh daripada ukuran partikel ya. Karena tadi kan kita bahas kecepatan pengendapan ya. Kita bisa memisahkan sesuatu berdasarkan kecepatan pengendapan, memanfaatkan gaya gravitasi, juga memanfaatkan gaya sentrifugal. Oke, sebentar ini
agak sedikit gangguan di Zoom-nya. Coba kita perbaiki. Kemudian classifier yang memanfaatkan gaya gravitasi. Umumnya dikenal sebagai mechanical classifier. Jadi dia mekanik, terdiri dari suatu kolam pengendapan yang berupa seperti silinder ya, seperti tangki atau bentuknya kayak mangkok ya. Jadi ada kolam berisi air ya. Kemudian ada alat yang berfungsi sebagai pengaduk. Jadi dia mengaduk dan sekaligus mengeluarkan produk underflow, bentuknya seperti sikat atau seperti spiral ya. Jadi bentuknya ring atau spiral. Jadi kita akan lihat alatnya seperti apa. Proses pemisahan umpan masuk, nyampur ukurannya ada ukuran yang sangat kasar, medium, ada yang halus ya. Ngalir, kemudian akan mengalami pengendapan, namun perbedaan kecepatan pengendapannya berbeda ya. Kalau misalnya Anda bikin kopi ukurannya yang apa namanya ya, kasar ya, tentu akan Anda melihat dalam beberapa saat kopi Anda itu sudah mengendap ya. Tapi kalau Anda grind-nya ukuran halus, biasanya lebih sulit untuk mengendap ya. Kecepatan pengendapannya berbeda ya. Karena tadi perbedaan kecepatan pengendapan, maka nantinya kita bisa memisahkan ukuran yang kasar dan ukuran yang halus. Yang kasar tentu akan berada di daerah bawah, yang halus akan berada di daerah atas ya, karena dia lebih stabil, lebih sulit mengendap ya. Sehingga kalau kita alirkan, nanti kita dapatkan material kasar dan material halus ya. Yang kita kenal apa tadi? Under overflow atau underflow ya? Lupa ya. Underflow, Pak. Overflow yang halus ya. Kemudian kalau kita lihat tipe yang sama, material masuk ukurannya berbeda ya. Kemudian kita tenangkan sejenak sehingga terjadi pemisahan. Yang kasar akan berada di bawah, yang halus tentu akan berada di atasnya. Jadi kalau seperti ini range pemisahannya lebih jauh. Yang halusnya yang bagian bawah kita akan dapatkan dominan kasar, yang di atas kita akan dapatkan dominan halus. Kalau misalnya kasusnya seperti yang di atas, kemungkinan ini kita akan dapatkan yang halus nyampur yang medium ya. Karena dia jaraknya tidak begitu jauh ini. Kalau ini sangat dipisahkan jauh ya. Kemudian menurut Schaber dan Ness, proses pemisahan itu menggunakan classifier ini memanfaatkan yang pertama kita sebut partition konsep ya. Jadi ada partisi. Produk kasar dan halus dipisahkan pada ketinggian tertentu. Kemudian ada namanya tapping konsep ya. Jadi kalau tapping kan pengambilannya. Produk kasar dan halus dipisahkan dari bagian atas dan dasar classifier ya. Jadi keduanya ini bisa ya. Kemudian ya ini zoomnya ada gangguan sedikit. Mekanisme pemisahan ya. Tadi kalau kita jelaskan mechanical classifier ada suatu tangki atau suatu bentuknya mangkok yang itu berisi air ya. Yang nantinya umpan akan dialirkan ke dalam tangki tersebut, lalu ada gerakan pengadukan. Di sini materialnya akan naik ya dari bawah ke atas, namun ini ada apa namanya ya. Jadi seperti sikat, ada jenjang ya.
Nanti karena dia bergerak ke atas menimbulkan suatu gerakan, suatu goncangan yang ukurannya kasar akan berada di bawah, yang halus akan mengikuti air, jadi keluar lewat sini. Ya. Yang kasar mengendap ke bawah, namun karena ini bergerak ke atas, lama-lama dia naik ke atas, ke atas, ke atas, sehingga kita dapatkan material yang kasar di daerah sini. Ya. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ini adalah mekanisme pemisahan pada mechanical classifier dan zona yang terjadi. Jadi ada feed dimasukkan, ada zona pengendapan, ya, yang halus tadi perlahan naik ke atas, yang kasar ke bawah. Ya. Jadi yang halus itu sebetulnya bukan juga langsung naik ke atas, tapi lebih stabil ya. Yang kasar ya naik ke atas. Kemudian tadi saya katakan ada gerakan ini ke atas ya, sehingga terjadi suatu yang namanya pengadukan ya. Jadi pengadukan ini dapat terjadi karena adanya gerakan ray atau spiral yang berfungsi menimbulkan gerakan fluida ke atas. Jadi harusnya vertikal. Intensitas pengadukan akan dinyatakan dengan stroke atau putaran pengaduk. Jika intensitas pengadukannya tinggi, maka pemisahan kasar ya. Ya, atau sebaliknya. Kalau misalnya pengadukannya rendah, maka pemisahannya tidak kasar ya. Kemudian pemisahan intensitas pengadukan tinggi berkaitan dengan pengangkutan underflow. Underflow yang diangkut juga akan besar ya. Jadi kalau semakin kencang pengadukannya, ya maka material-material halus akan semakin terbebaskan ya. Sehingga nantinya kita akan dapatkan dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian ada namanya tinggi bibir dari overflow. Hal ini berkaitan dengan luas permukaan kolam. Kemudian kalau overflow, bibir overflow tinggi, permukaan kolam menjadi lebih luas. Ketika permukaan kolam menjadi luas, maka pemisahan semakin halus ya. Seperti tadi yang kita lihat pada gambar B. Kalau terlalu tinggi, ya kita akan dapatkan material yang betul-betul halus ya. Kalau bibir overflow rendah, misalnya tadi gambar A, ya. Oke, tadi belum ada gambarnya, tapi maksudnya kasusnya pemisahannya mirip pada gambar A. Ya. Luas permukaan kolam menjadi lebih kecil, sehingga pemisahan menjadi kasar. Ya. Selain tinggi daripada air tadi, ya, tinggi bibir daripada air flow, kemudian ada overflow, ada namanya kemiringan tangki. Ya. Jadi dinyatakan besar sudut antara bagian depan tangki dan lantai. Sudut kemiringan besar akan menyebabkan permukaan kolam lebih luas. Ya. Jadi kita lihat gambarnya seperti apa. Yang mana disebut sudut kemiringan besar, yang mana disebut sudut kemiringan kecil. Ya. Jadi kalau kemiringannya besar, maka permukaan kolam itu lebih luas, lebih banyak terisi air, sehingga kemiringan jalan keluarnya underflow rendah, menyebabkan terjadi pemisahan halus. Underflow mengandung air lebih banyak. Sudut kemiringan kecil, luas permukaan kolam kecil, kemiringan keluarnya underflow yang ukuran-ukuran halus lebih curam, batas pemisahan menjadi lebih kasar, underflow menjadi lebih kering. Kemudian ada dilution overflow yang juga menjadi pertimbangan. Faktor yang paling penting menentukan batas pemisahan. Kalau dilution makin besar akan menentukan batas pemisahannya.
Kalau misalnya dilution kecil, batas pemisahannya akan semakin besar ya. Jadi semakin kita bisa dapatkan ukuran yang sangat halus dan ukuran yang sangat kasar ya. Batasnya sangat jelas ya, sangat terlihat nanti ketika produknya dihasilkan. Kemudian biasanya dipakai perbandingan 9:1 ya. Jadi dilution terbesar atau pemisahan yang paling halus. Kemudian kalau di atas dari 9:1, pemisahannya akan semakin kasar. Di bawah dari 9:1 ya, berarti semakin halus. Yang kita katakan tadi 9:1 adalah kritisnya ya. Jadi bisa 9 air, 1 material padat ya. Oke, ini bentuk lain dari classifier mechanical classifier. Yang ini bentuk spiral ya. Kalau tadi bentuk rake ya, guys. Kayak apa ya? Berjenjang kayak sikap, kayak tangga ya kalau tadi. Kalau ini seperti spiral ya kelihatan ya. Jadi nanti karena dia mutar kayak motherboard, material yang di bawah sini sudah mengendap, lama-lama naik ke atas, makin naik sehingga akhirnya terpisah ya. Yang halus keluar lewat sini. Sudut kemiringan kecil, sudut kemiringan besar ya. Kalau ini kemiringannya besar, ini semakin turun ke bawah ya. Ketika semakin turun ke bawah, ini semakin banyak menampung air. Kalau misalnya sudut kemiringan kecil, dia semakin tegak, semakin naik ke atas, semakin sedikit air yang ditampung ya. Semakin sedikit air yang ditampung, biasanya pemisahan kurang begitu maksimal. Nanti kita dapatkan ukuran yang lebih, batas pemisahannya lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya ini mirip, sudutnya besar ya, ke bawah, nanti kita dapatkan volumenya menjadi lebih besar, mengakibatkan batas pemisahan menjadi lebih besar ya. Ya, coba kita lihat seperti apa sih mechanical classifier-nya. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke, tadi kita jelaskan ada yang bentuk ring, ya, ada yang bentuk spiral. Ini contoh yang bentuk ring. Kita coba lihat. Ini nanti yang bentuk spiral ya. Dan seperti apa sih cara kerjanya? Yang memanfaatkan gaya sentrifugal, nanti kira-kira penampilan seperti ini kita kenal sebagai hydrocyclone. Oke, jadi untuk memisahkan solid partikel ya dari feed. Oke, ini tadi bisa diatur sudutnya ya. Sehingga kita bisa mengatur batas pemisahannya. Dan ini bentuknya kayak tangga eskalator. Oke, ini motor yang akan menggerakkan sehingga dia gerakannya seperti itu ya. Jadi kayak dia menyikat, kemudian semakin naik materialnya ke atas, ambil lagi di bawah, narik lagi ke atas gitu ya. Sehingga lama kelamaan material yang kasar itu semakin tinggi posisinya. Kalau Anda lihat, dia tarik,
ya. Kurang lebih posisinya seperti itu. Ini kalau misalnya ada muatannya ya. Sudut yang disebut itu yang dibentuk antara ini dan ini, ya. Gimana semakin besar sudutnya, gimana semakin kecil sudutnya. Manfaatnya, sewage treatment dan seterusnya, ya, kita coba lihat apakah ada real aplikasinya. Suara saya masuk? Halo? Masuk, Pak. Masuk ya? Ya, soalnya headset saya menyatakan tidak ada sambungan internet ya. Ini benar ini apa enggak nih? Masih tersambung ya? Masih, Pak. Oke, sempat terputus suaranya? Tidak, Pak. Masih tersambung, Pak. Ya. Kalau yang spiral, ini ada contohnya. Coba kita cari yang right. Kalau mau ikut kuliah dari Profesor Arum Kumar, nggak tahu dari mana. Ya, kita coba lihat sekali lagi rate classifier. Mudah-mudahan ini aplikasi di kondisi real. Oh, ini gerakan yang dimaksud, gerakan kayak mengikat. Harusnya nanti kita dapatkan materialnya yang kasar daerah sini. Oke, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Kemudian yang bentuknya spiral, ya. Kita coba lihat yang bentuk spiral. Oke, ternyata ini iklan dari India ya. Di mana mereka punya alat dengan kapasitas 50 ton per day ya, kalau nggak salah baca tadi. Oke, ini adalah material yang ingin dipisahkan. Nampaknya mereka punya material pasir yang kotor ya, bercampur dengan tanah atau mungkin dengan clay atau material lainnya, sehingga ingin dilakukan pemurnian. Ya, kalau kita lihat ini di bawah paper masih banyak ukurannya yang
terlalu besar ya, Anda lihat. Kemudian masuk ke proses, ini ada pengayakan ya, Anda lihat. Jadi pengayakan secara basah. Ini material yang kasar. Rupanya material yang kasar langsung dibuang dan sepertinya tidak digunakan. Ini material yang lolos ayakan tadi. Oke, material yang lolos ayakan diumpankan. Oke, kemana ya? Kita belum lihat. Oke, kita lihat yang mana disebut mechanical classifier-nya. Ya, dan ternyata itu ada di sini ya. Tadi diumpankan ke sini, kemudian terjadi proses pengadukan yang acet ya. Tadi yang disebut sebagai tangki ya. Kemudian gerakan-gerakan tadi mengakibatkan adanya goncangan ya, adanya pengadukan. Material-material yang halus akan lebih berada ke atas ini ya. Nantinya keluar melalui pintu keluar. Material-material kasar akan mengendap, namun karena ada putaran daripada classifier yang bergerak ke atas, maka lama-lama material kasar tadi akan naik ke atas ya. Oke, ini buangan daripada overflow, ukuran-ukuran yang sangat-sangat halus ya. Sementara yang kasar terus naik ke atas sehingga didapatkan di daerah sini untuk ukuran yang lebih kasar ya. Ini dapatkan yang kasar, Anda bisa lihat sendiri. Material yang lebih kasar. Oke, kurang lebih penampakan akhirnya seperti ini. Oke, ini tadi untuk yang ukurannya terlalu halus ya. Ya, sepertinya sudah cukup jelas. Sisanya Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi kita coba lihat skemanya secara 3 dimensi. Ada yang baru COD cek dulu buka paketnya
Oke, ini bagian-bagiannya yang tadi spiralnya ya. Ini tempat material kasar, kita sudah lihat tadi. Material halus akan lewat di bagian bawah. Overflow material, feedingnya ke sini. Precipitated material, spiral. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum ada? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian classifier lanjutan ya. Kalau tadi yang mekanik, sekarang classifier yang memanfaatkan gaya sentrifugal ya. Alatnya disebut hydrocyclone. Jadi bentuknya cyclone dan ada air. Kemudian gaya sentrifugal yang diberikan akan mempercepat laju pengendapan. Ini bentuk daripada hydrocyclone ya. Kalau kita lihat ini ada umpan masuk ke sini ya. Umpan masuk ke sini, materialnya berputar, yang ukurannya halus malah naik ke atas ya. Ukuran yang kasar malah turun ke bawah ya. Kok bisa terjadi seperti ini ya? Pernah salah satu teman Anda bertanya, kok bisa kita memisahkan ada seperti ini yang halus naik, yang kasar malah ke bawah ya. Jadi bagian-bagiannya silakan dipelajari. Kemudian mekanisme pemisahan. Apa yang terjadi ketika sehingga bisa terjadi kasus seperti itu ya. Jadi material kita masukkan melalui daerah sini pintu masuknya, dan itu biasanya diberi tekanan yang cukup kuat ya. Karena diberi tekanan yang cukup kuat, di sini ada dinding menabrak dinding sehingga terjadi putaran ya, jadi rotasi ya. Ini Anda lihat ada arah rotasi. Kemudian nanti material-material kasar akan menabrak dinding, semakin menggerakkan dia ke bawah. Yang materialnya ringan, tidak kuat energinya, sehingga dia berada di tengah, tidak sampai ke pinggir ya. Malah dia mengalami kebalikan gaya, sehingga dia akan lama-lama naik ke atas, terus keluar melalui bagian sini ya. Yang berat, yang solid masuk ke sini, yang liquid, yang halus lewat di bagian atas. Oke, yang pertama umpan ya atau pulp ditekan masuk secara tangensial, kemudian pulp berputar pada dinding menimbulkan gaya sentrifugal. Partikel tertekan ke arah dinding serta membentuk gerakan spiral ke arah bawah. Fluida bergerak ke arah dalam serta ke arah atas dengan gerakan spiral. Adanya gerakan spiral yang mengarah ke atas di bagian tengah ya, yang untuk material halus tadi. Dan ada yang mengarah bagian bawah untuk material-material berat yang tadi atau ukurannya lebih kasar, memungkinkan terbentuknya tempat-tempat di mana kecepatan vertikal sama dengan 0 di antara kedua pola ini. Setiap partikel yang ada dalam hydrocyclone akan mengalami dua gaya yang saling berlawanan. Satu gaya sentrifugal mengarah keluar, dan ada gaya drag yang mengarah ke dalamnya. Jadi kalau Anda naik kendaraan, kemudian belok secara tiba-tiba, Anda akan mengalami dua gaya yang saling berlawanan. Ya. Satu misalnya mengikuti arah bolokan Anda, satunya berlawanan dengan arah bolokan Anda. Ya. Nah, ini juga kasus tersebut dimanfaatkan untuk memisahkan mineral. Partikel besar akan mengalami gaya sentrifugal lebih besar dibandingkan dengan gaya drag, ya, sehingga dia akan mengarah ke dinding. Ya. Terlampar ke dinding, mengikuti arus spiral yang mengarah ke bawah dan keluar melalui lubang apex yang disebut sebagai underflow. Flow-nya ke bawah ya. Partikel kecil gaya sentrifugalnya rendah
sehingga tidak akan menabrak dinding. Akibatnya bergerak memutar ya secara spiral dan gerakannya malah menjadi ke atas ya, sehingga dikenal sebagai overflow. Kemudian ada aliran tambahan. Kalau kita lihat tadi gambarnya, ada material masuk menabrak dinding di sebelah sini ya, sudah dibuat sehingga harapannya material menjadi berputar ya. Material yang kasar akan turun ke bawah, yang halus akan naik ke atas ya. Ini yang halus, yang kasar putar sehingga turun ke bawah. Namun bisa terjadi yang namanya short circuit ya. Kalau di mata kuliah elektro atau listrik ya dianggapnya korsleting gitu. Well, ini maksudnya umpan masuk namun tidak terjadi pemisahan, yang terjadi adalah dia umpan masuk terus menabrak dinding lalu keluar bagian atas. Padahal harapan kita dia berputar dulu, kemudian terjadi pemisahan, barulah dia keluar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ini langsung masuk dan langsung keluar, tidak terjadi pemisahannya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya. Short circuit ini terjadi karena gangguan kecepatan tangensial ya. Misalnya lajunya terlalu lambat. Kemudian untuk meminimalkan ini biasanya ada namanya vortex finder ya. Lalu ada aliran namanya eddy flow. Jadi si eddy ini menemukan namanya ada eddy flow pada bagian atas dari hydrocyclone terjadi karena bukaan overflow yang tidak dapat menangani aliran ke atas ya. Jadi dia masuk kemudian mengalami gaya sentrifugal yang partikelnya kasar menabrak dinding dan semakin ke bawah, yang partikelnya halus mau keluar malah tidak bisa keluar gitu, sehingga dia cuma muter-muter ya. Jadi lubang bukaannya tidak pasti. Variabel yang mempengaruhi kerja dari hydrocyclone ya. Ada variasi berkaitan dengan peralatan, ada variasi yang bisa kita atur gitu ya. Yang berkaitan dengan peralatan misalnya ukuran bukaan feed, ukuran bukaan overflow, ukuran bukaan underflow, ukuran dari hydrocyclone, dan bentuk hydrocyclone. Jadi ini paten dari pembuat alatnya. Jadi agak sulit untuk kita utak-atik ya. Sementara yang bisa kita utak-atik variabel yang tidak tergantung pada ukuran dan proporsi hydrocyclone ya. Atau dia adalah variabel operasi. Misalnya laju aliran feed ya, aliran umpan, persen solidnya berapa, ukuran dan bentuk partikelnya, densitas padatan, media lipid dan seterusnya. Distribusi ukuran dalam hydrocyclone. Kalau kita bagi menjadi beberapa wilayah pada hydrocyclone, kurang lebih kita bisa kategorikan menjadi 4 daerah. Daerah A, partikel dengan distribusi ukuran seperti ukuran umpan ya, karena misalnya baru masuk ya, baru mau terjadi permisahan, sehingga dia kurang lebih ukurannya masih sama dengan ukuran umpan ya, atau unclassified size. Jadi belum diklasifikasikan. Daerah B, Anda tadi sudah jelas, kita jelaskan daerah A tempat masuknya material, mutar dan seterusnya, sehingga nanti di daerah B ini adalah daerah yang banyak distribusi ukuran kasar ya. Yang halusnya berada di daerah C, kemudian yang berada di antara tengah-tengah atau intermediate itu berada di daerah D. Klasifikasi yang jelek diperkirakan jika daerah D tidak terjadi dengan baik ya.
Ini contoh hydrocyclone yang digabung ya dari beberapa unit kecil. Kemudian hydrocyclone ini telah banyak dikembangkan dan akhirnya menggantikan mechanical classifier pada grinding plate ya. Jadi kita ada grinding, kemudian ada hydrocyclone. Kenapa bisa menggantikan mechanical classifier? Karena ternyata lebih efisien, alatnya lebih kecil, ya. Dan tidak memerlukan tambahan ruang untuk memasangnya. Jadi bisa dipasang di tempat yang terbatas, ya, karena dia tidak makan tempat. Ya. Contoh hubungan antara ball mill dengan hydrocyclone. Ya. Ini pernah kita jelaskan, bisa dari ball mill masuk ke hydrocyclone, atau dari hydrocyclone masuk ke ball mill. Ya. Kenapa ini bisa sirkuitnya dari ball mill ke hydrocyclone? Kenapa dari yang B, dari hydrocyclone ke ball mill? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa bisa terjadi demikian? Kalau nggak ada yang bisa jawab, ini kita quiz ya. Mari kita akan lihat dulu terkait videonya. Ya. Gimana? Ada yang bisa jelaskan perbedaan antara A dan B? Kenapa ini satu mesti ball mill dulu, terus hydrocyclone? Ini mesti hydrocyclone dulu, terus ball mill gitu. Jenis fitnya Pak. Ya, gimana jenis speednya? Kalau yang A itu kasar, kalau yang B halus Pak. Oke, jadi kalau yang A itu kebanyakan ukurannya masih kasar sehingga perlu dilakukan pengecilan ukuran terlebih dahulu ya. Setelah dilakukan pengecilan ukuran untuk mencegah namanya overgrinding, kita lakukan pemisahan ya. Yang B, seperti jelaskan teman Anda, ukurannya ini sebetulnya tidak semua halus ya, tapi maksudnya beragam ya. Dan mungkin kebanyakan yang halus. Sehingga kalau misalnya langsung ke ball mill, dapat terjadi yang namanya overgrinding ya. Oleh karena itu dilakukan hydrocyclone dulu, misalkan yang partikel halus dan yang berat masuk ke ball mill ya. Kita coba lihat contoh atau gambaran daripada classifier ya, hydrocyclone. Ya, kita lihat, jadi ini tempat masuknya feed. Suara saya jelas? Halo, Jelas, Pak. jelas ya. Jadi feed masuk dengan kecepatan tertentu, kemudian akan menabrak dinding ya. Ini kan sudah dibuat lebih masuk ke dalam, nabrak ke situ, kemudian terjadi suatu aliran ya, yang mana ketika diberi kecepatan tinggi, nabrak ini terus metar karena adanya gaya sentripetal, material kasar akhirnya
jatuh ke bagian bawah atau underflow, dia disebut sebagai underflow. Yang halus tadi ada gerakan berlawanan sehingga dia akan pindah ke bagian atau mengalir di bagian atas ya. Oke, untuk contoh lain nanti silahkan dicari sendiri, nonton sendiri. Ini ada penjelasan how does a hydrocyclone work ya. Tinggal nonton sendiri, kuliahnya 5 menit. Ini juga how to make hydrocyclone dust collector ya. Silahkan Anda nonton. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tanya yang tidur ya. Yang tidur ini ada Kurnia Ramadan, ada Muhammad Hadi, siapa lagi? Raka ya, Joshua, Michelle. Oke, kita tanya dulu dari Raka ya. Nah, dia baru bangun nih Raka. Apa bedanya hydrocyclone dengan mechanical classifier? Gimana Raka? Ini Raka menerima informasi atau masih belum nyambung ini? Karena masih tidur, baru bangun. Gimana Raka? Apa bedanya mechanical classifier dan hydrocyclone? Kalau nggak tahu bilang pas ya. Oke, Raka belum ada jawaban. Joshua Sianipa. Mana Joshua? Oke, ini sepertinya lebih parah. Bahkan menyahut saja nggak bisa. Michelle Petra. Nggak ada juga. Riu Samudra. Nggak ada juga. Ini Robinsar, di saya malah mati juga kameranya. Robinsar gimana? Apa bedanya mechanical classifier dan hydrocyclone? Gimana Robinsar? Berarti nggak ngerti nih ya. Inilah kelemahan kalau kuliah secara online. Banyak yang tidur ya. Ya, memang saya sadari itu kelemahannya, saya pun bisa ngantuk gitu kalau ngajar online ya. Makanya sebetulnya saya lebih pilih offline daripada online. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, ya setelah UTS kita akan kembali ke program offline ya. Siapa yang bisa ini? Apa bedanya antara mechanical sama hydrocyclone ya? Coba kita dengarkan dari Lindon ya. Saya pikir Lindon ini bakal paham nih, karena termodinamika yang sulit pun dia bisa paham ya. Silakan Lindon. Apa bedanya? Pak, Gimana? kalau mechanical classifier, Ya. izin menjawab Pak. Kalau mechanical classifier itu memanfaatkan gaya gravitasi, sedangkan hydrocyclone itu memanfaatkan gaya sentrifugal Pak. Nah, itu kan sederhana banget kan. Jadi satu memanfaatkan gaya gravitasi, dia pengendapannya secara boleh dikatakan alami ya. Satu memanfaatkan sentrifugal ya. Mana yang kapasitasnya lebih besar ya? Apakah hydrocyclone atau mechanical classifier? Mekanikal, Pak. Wah, ini berarti nggak memperhatikan nih. Kalau alatnya lebih besar ya mekanikal, tapi kalau kapasitasnya lebih besar adalah hydrocyclone kan. Makanya yang mechanical classifier sudah mulai ditinggalkan kan. Yang tadi kita
kasih contoh di perindapan yang menjual 50 alat ya dengan kapasitas 50 apa tadi? Metric ton per day. Sebetulnya dengan menggunakan hydrocyclone bisa lebih besar daripada itu ya. Walaupun sekali lagi, apakah hydrocyclone bisa dikategorikan secara umum lebih baik? Ya tidak juga ya, tergantung nanti kasusnya seperti apa ya. Kalau misalnya pada kasus-kasus tertentu ya ukurannya terlalu kasar atau seperti apa, ya jangan-jangan bisa jadi yang mekanikal lebih baik ya. Tapi sejauh ini hydrocyclone lebih baik, instalasinya juga tidak makan ruang ya, mudah dan seterusnya ya. Ada pertanyaan lain? Sudah di absen semua ketua kelasnya? Atau biar ngantuk kita kuis dulu nih. Kuis dan dikumpulkan, masih ada waktu berapa menit lagi nih? 11.40. Oh tadi agak telat ya. Ya 11.50 berarti masih ada 35 menit lebih ya, 37. Gimana mau kuis? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kenapa nggak mau nih? Kalau misalnya Lindon yang sebut oke, karena dia paham ya. Yang nggak paham ini gimana nih biar paham nih? Lindon gimana? Mau kuis? Enggak, Pak. Wah, kenapa nggak mau? Request, Pak. Nanti rumah saya jauh, Pak, dari Tera. Kenapa? Nanti ya kan kita lagi bahas klasifikasi ya. Jadi kita mau mencoba klasifikasikan mana yang paham dan mana yang tidak paham gitu kan. Jadi memanfaatkan apa pengetahuan yang sudah didapat ya. Jadi kita nggak memanfaatkan gaya sentrifugal, sentripetal atau sentrifugal. Sri Ayu gimana? Mau ujian Sri Ayu? Mau kuis? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Kholida gimana? Kholida mau kuis? Mana Kholida nih kok nggak jawab nih? Kholida Sah Laisa. Enggak, Pak. Wah, enggak nih. Yohan gimana mau kuis? Tidak, Pak. Karena minggu depan sudah ujian, Pak. Kan pemanasan dulu kan? Atau di furnace kalau nggak pemanasan bisa apa namanya ya? Shock gitu ya. Bisa retak material. Jadi kalau sudah dipanasi biasanya akan lebih baik gitu. Karena kita masih ada waktu nih. Apa solusinya nih? Biar kita nggak buang waktu, saya nggak makan gaji haram gitu kan? Nggak ada jawaban nih. Kalau nggak ada jawaban berarti kuis ya. Saya tunggu jawabannya 1 menit. Silakan dipikirkan. Kalau saya rasa jawabannya masuk akal, maka kita berikan mengikuti jawaban Anda ya. Kalau nggak masuk akal ya berarti siapkan kertasnya ya. Siapkan kertas dan pulpen. Karena ini namanya perkuliahan. Mau secara offline atau online berarti Anda harus ready dengan kertas dan pulpen ya. Izin Pak, Ya, silakan. izin menjawab ya Pak. Kan ini kan Pak udah mau UAS minggu depan Pak. UTS. Gimana Sudah kalau dijawab tadi sama Yohan tuh. maksud saya Pak, gimana kalau diberikan aja soal-soal kisi-kisi buat UTS Pak, tapi nggak bersifat harus dikumpul atau apa Pak? Dinilai Pak. Oke, tidak ada kisi-kisi dan kasih-kasih ya. Jadi silakan dicari
Materinya dari bab 1 sampai bab 7 ya. Itu kisi-kisinya. Ada lagi? boleh. Belajar mandiri aja, Pak. Belajar mandiri. Kenapa belajar mandiri ini? Soalnya kebetulan nanti jam 1 ada beberapa dari teman-teman yang presentasi mekanika batuan, Pak, untuk ujian pengganti UTS. Nah, jadi bisa mempersiapkan itu juga sekalian sama persiapan belajar mandiri buat UTS PBG minggu depan. Berapa banyak nih? Jangan cuma 1 orang gitu. Enggak, Pak, banyak, Pak. Coba raise hand. Mana yang mau presentasi nih? Kita hitung. Kita bandingkan dengan 56 orang ya. Nah, ini kayaknya raise hand semua nih. Padahal nggak ngambil mata kuliahnya ya. (24/56). Belum sampai setengahnya ya. Berarti harusnya masih bisa ya. Ada yang pakai 2 akun di sini? Terus ngangkut tangan 2 kali? Oke, semua seperti itu. 29 orang akan presentasi. Wah, nggak ada yang jawab nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak ada. Jadi mau diakhiri aja. Iya, Pak. Saya nggak akan dituntut gara-gara kurang jam. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Oke, kalau nggak dituntut maka kita akhiri ya. Izin, Saya sudah Pak. menawarkan untuk lanjut ya. Kan kuis itu bagian dari pembelajaran, tapi Anda menolak, ya berarti Anda yang membayar. Ya saya terima ya, karena saya mendapatkan penghasilan salah satunya dari duit mahasiswa kan. Walaupun semakin besar SPP tidak berkorelasi langsung terhadap gaji pegawai ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi